Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan tata cara membuat settingan pada halaman kata pengantar. Video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimanakah tata cara membuat daftar isi. Silahkan Anda buka kembali folder yang sudah Anda buat sebelumnya. Tata cara membukanya mungkin Anda sudah bisa melihat kembali pada video-video yang sebelumnya. Silahkan scroll ke bawah di halaman daftar isi. Kita sudah berada di halaman daftar isi. Pastikan kata daftar isi ini itu berada di awal halaman. Pertama sekali kita harus membawa kata daftar isi ini ke bagian tengah halaman. Bagian tengah halaman tapi di atas. Oke. Silakan klik center di menu home ya. Menu home ini klik center ini. Oke. Lalu di bold atau dihitamkan. Ubah ukurannya menjadi 14. Masih sama seperti pada kata pengantar ya. Kemudian jadikan kata daftar isi itu huruf kapital semua. Pilihlah tanda yang ini lalu uppercase. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya ya, di sini dari kata pengantar, daftar isi dan struktur kelas semuanya itu kita akan membuat di setiap baris daftar isi ini kita akan memberikan penomoran. Okay. Misalnya di kata pengantar titik-titik begitu banyak seperti ini. Lalu nanti di sini ada halaman I1. Okay. Nah, kalau kita buat seperti ini otomatis tidak rapi karena kita dengan menggunakan titik-titik manual. Kita sekarang akan menggunakan titik-titik yang menjadinya otomatis. Okay. Nah, titiknya otomatis. Oke, kita hapus lebih dahulu yang ini. Cara kita membuat titiknya otomatis, silahkan diblok dari kata pengantar sampai dengan lampiran 2 seperti ini. Ya, diblok dulu dari kata pengantar sampai dengan lampiran kedua. Nah, Anda perhatikan di sudut kiri sejajar dengan ruler itu ada left tab. Bentuknya seperti huruf L. Pastikan ini sudah seperti ini, jangan ditekan-tekan ya, jangan diklik apapun. Nah, Anda masih perhatikan di sini masih di blok, jangan dibuka dulu bloknya ini. Nah, silahkan klik satu kali, misalnya nih di tempat saya 12,5 ya, kliknya agak ke bawah sedikit. Misalnya ini ada garis di ujung garis ini, jangan salah klik ya, di bawah garis sedikit. Nah, maka akan muncul bentuk L di posisi ini. Sudah. Nah, kemudian ini batasan yang kita berikan untuk membuat titik-titik di setiap baris ini. Nah, kemudian untuk memberi penomoran halaman di ujung sebelah sini, itu kita ganti bentuk left tab ini menjadi right tab. Oke, right tabnya itu ya. Oke. Silakan klik di sini satu kali, ini center tab. Lalu kita klik satu kali lagi menjadi right tab. Oke. Nah, apabila sudah seperti ini, pastikan sekali lagi ya, ini masih tetap di blok, jangan dibuka dulu blok ini. Kalau sudah terbuka silahkan diblok kembali. Ya, kalau misalnya sudah dibuka seperti ini, silahkan diblok kembali. Jangan salah. Nah, kemudian langsung diklik di misalnya di angka 13,5. Oke, 13,5. Nah, maka sudah ada right tag-nya di posisi 11,5.
Nah, kalau kita perhatikan ini seperti pembuka dan penutup ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, untuk membuat titik otomatis, cara yang pertama adalah setelah kita memberi batasan seperti ini, silahkan klik left tab ini 2 kali. Ini cara yang pertama dulu. Klik kiri 2 kali di left tab ini, pastikan Anda sudah meletakkan ujung kursornya di left tab itu sampai keluar tulisan seperti ini. Oke, baru klik 2 kali. Nah, maka akan muncul tab seperti ini. Oke. Nah, di bagian leader ini pilih nomor 2. Oke. Silakan dipilih nomor 2 ini. Apabila sudah, silakan klik OK. Kemudian tekan spasi lalu tekan tab di keyboard. Tulisannya TAB di keyboard. Kalau yang enggak ada tulisan, itu ada simbol panah, satu menuju ke kiri, ke arah kiri, satu menuju ke arah kanan ya, dalam satu tombol tersebut. Silahkan ditekan 1 kali. Oke, tabnya, kemudian tekan tab sekali lagi untuk pemberian nomor I1. Turunkan ke daftar isi, masih juga hal yang sama dilakukan, tekan tab sekali lagi, tulis I2. Kemudian turunkan lagi ke daftar tabel, silahkan tekan tab, lalu tab sekali lagi, pilih ketik I3. Struktur kelas juga sama, kita ke tab sampai dengan I4 ya, kita tab 2 kali jadinya I4 ya. Latar belakang juga sama ya, seperti itu, di tab 2 kali buat nomor 1 ya, kemudian di sini nomor 2 misalnya ya. Nah, oke. Nah, dan seterusnya. Nah, ini cara yang pertama dengan menggunakan klik 2 kali di sini. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya ketika diklik ini 2 kali ternyata nggak keluar seperti ini? Cara yang kedua, kita hapus dulu. Bagi yang sudah bisa skip video ini ke langkah berikutnya. Bagi yang belum, mohon diperhatikan dengan seksama. Cara yang kedua, Anda bisa pilih menu paragraf. Di menu paragraf ini ada tanda panah. Silakan diklik di sini 1 kali. Oke. Kemudian di sudut kiri bawah ada tulisan tabs. Oke. Sudut kiri bawah ada tabs. Silakan klik di sini sekali. Nah, maka akan muncul seperti kotak dialog tabs yang tadi. Nah, nanti jangan lupa Anda pilih yang nomor 2 ini, lalu klik OK. Nah, jadi daftar isi sampai di sini sudah siap. Oke. Nah, sedangkan daftar tabel ini berada di halaman berikutnya. Anda bisa turunkan dengan menggunakan enter, tombol enter ya, sampai dia masuk ke halaman selanjutnya. Oke, di halaman I3. Oke. Nanti di sini Anda akan diminta misalnya bab 1 ya. Nah, kita umpamakan di sini ada bab 1. Nah, jadi kita buat di sini adalah A, latar belakang, kemudian B, rumusan masalah, kemudian C. Nah, seperti ini ya. Kira-kira seperti ini kita bisa membuat untuk daftar isi ke bawahnya. Nah, kalau misalnya ada bab 2 nanti boleh ditambahkan di sini. Ada bab 2, misalnya kajian pustaka ataupun landasan teoritis, tergantung permintaan daripada pembuatan proposal. Di sini
Nah, kita buat lagi A. Misalnya kita buat di sini definisi, lalu tekan tab, buat aja halaman 5 misalnya. B-nya sejarah misalnya ya, nomor 6, dan C DST, artinya dan seterusnya. Nah, apabila Anda ingin melanjutkan ke bawah, ketika kita tekan enter maka keluarnya huruf D, sedangkan kita tidak perlu lagi huruf D, maka tinggal tekan hapus aja di keyboard. Oke, satu kali maka sudah hilang. Dan demikian juga untuk yang lainnya. Apabila ini terlalu jauh line spasinya, itu masih sama seperti pada kita membuat kata pengantar di atas. Pilih menu ini ya, submenu yang ini, pilih remove space after paragraph seperti ini ya. Pilih yang ini, lalu nanti di sini remove, ini bukan add ya. Nah, remove after paragraph. Nah, seperti ini. Oke, demikian saja untuk pembahasan tata cara membuat settingan daftar isi dengan titik yang rapi dan penulisan penomoran halamannya berada di sisi kanan yang rapi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.